Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dan swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang kali ini, saya akan menyampaikan atau mempresentasikan terkait tugas struktur dari mata kuliah ICT Literasi yang diajarkan oleh Ibu Latif Anggoro Wilis SEMM CDMS. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Agil Adi Fitra dengan nomor induk mahasiswa 2302 01020053 pada kelas MD 102. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas terstruktur saya dengan judul penggunaan aplikasi mobile untuk meningkatkan literasi atau aplikasi keuangan digital pada aplikasi Dana. Pada aplikasi Dana termasuk adalah aplikasi mobile yang berbasis keuangan atau finansial yang menawarkan akses mudah dan praktis untuk meningkatkan literasi keuangan digital melalui beragam fitur aplikasi yang dapat membantu masyarakat memahami konsep keuangan, mengelola keuangan, dan membuat keputusan finansial yang lebih baik. Latar belakang dari overview project ini adalah aplikasi Dana tersebut dapat membantu pengguna mendefinisikan tujuan keuangan dan menyusun prioritas pengeluaran. Aplikasi Dana dirancang untuk membantu pengguna dalam mendefinisikan tujuan keuangan mereka. Dengan fitur ini, pengguna dapat menetapkan apa yang ingin dicapai secara finansial, seperti menabung untuk pendidikan, membeli rumah, atau merencanakan pensiun. Selain itu, aplikasi ini membantu pengguna menyusun prioritas pengeluaran, sehingga mereka dapat lebih bijak dalam mengelola keuangan sehari-hari. Kemudian, memfasilitasi penganggaran dan simulasi investasi untuk memahami pertumbuhan aset. Dana memungkinkan pengguna untuk melacak pengeluaran mereka secara real-time. Fitur penganggaran ini membantu pengguna mengatur anggaran bulanan dan membuat target penghematan yang realistis. Dengan memantau pengeluaran, pengguna dapat mengidentifikasikan area di mana mereka dapat mengurangi biaya dan meningkatkan tabungan. Aplikasi Dana tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tapi juga sebagai platform yang mendukung pengguna dalam merencanakan dan mengelola keuangan pribadi mereka dengan fitur-fitur yang mendukung perencanaan keuangan. Dana juga berperan penting dalam meningkatkan literasi keuangan digital di kalangan masyarakat kita di Indonesia ini. Pengguna aplikasi mobile informasi keuangan terkait Dana ini adalah memiliki akses mudah dan praktis. Aplikasi Dana menawarkan berbagai fitur untuk membantu masyarakat memahami konsep keuangan dan membuat keputusan finansial yang lebih baik. Aplikasi Dana dapat diunduh dan diakses melalui smartphone yang membuat mudah digunakan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Dan ini sangat penting sekali dalam meningkatkan literasi keuangan, karena pengguna tidak perlu memiliki pengetahuan teknis yang mendalam dan memanfaatkan fitur-fitur yang ada. Penggunaan aplikasi mobile seperti Dana ini tidak hanya memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi, tetapi juga berfungsi sebagai alat pendidikan yang efektif dengan akses yang mudah dan fitur-fitur interaktif. Aplikasi ini berkontribusi besar dalam meningkatkan literasi keuangan digital kita di kalangan masyarakat dan dapat membantu membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Aplikasi Dana juga sangat berperan penting dalam mempromosikan literasi keuangan digital dengan menyediakan konten edukasi yang komprehensif dan fitur interaktif. Dengan pendekatan ini, Dana tidak hanya membantu dalam melakukan transaksi, tetapi juga memberdayakan mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik. Menyediakan informasi mengenai investasi, asuransi, dan perencanaan pensiun,
Kami juga mengadakan terkadang webinar dan sesi edukasi yang dipandu oleh para profesional yang mengajukan masalah keuangan terkait masalah keuangan yang sedang dihadapi oleh customer atau pengguna. Dan ini juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan mendalam. Kemudian ada fitur kalkulator. Fitur kalkulator ini untuk menghitung simulasi pinjaman dan investasi, salah satu fitur unggulan juga dari Dana. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melakukan simulasi berbagai skenario keuangan seperti menghitung cicilan pinjaman, estimasi keuntungan dari investasi, dan perencanaan tabungan. Dan juga um, Dana terkadang melakukan kuis dan tantangan interaktif untuk meningkatkan pemahaman yang menguji pengetahuan keuangan mereka, dan ini tidak hanya membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan, tetapi juga membantu pengguna mengingat informasi yang telah mereka pelajari. Kelebihan dari aplikasi Dana ini adalah um, transfer dananya memiliki transfer dana fitur yang sangat simple. Aplikasi memfasilitasi transfer dana untuk antar rekening bank, baik dari rekening sendiri ataupun rekening orang lain. Kemudian pembayaran tagihan juga, pembayaran tagihan cicilan angsuran baik rumah, kendaraan, listrik, air, telepon, semuanya sangat mudah. Kemudian juga mendukung juga pembelian online seperti e-commerce, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan bahkan sekarang PLN Mobile juga sudah terintegrasi dengan aplikasi Dana. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, di slide sebelumnya, Dana juga mempromosikan literasi keuangan digital dengan adanya konten edukasi, kalkulator keuangan, dan kuis dan tantangan. Konten edukasi menyediakan konten yang mengenai berbagai topik keuangan, investasi, asuransi, dan perencanaan pensiun. Kemudian kalau kalkulator keuangan dapat menghitung simulasi pinjaman, investasi, dan kebutuhan finansial lainnya, serta kuis dan tantangan, menyediakan kuis dan tantangan interaktif untuk meningkatkan pemahaman dan retensi informasi. Kemudian, aplikasi Dana juga meningkatkan akses ke produk dengan layanan keuangan seperti layanan investasi. Aplikasi memfasilitasi akses ke platform investasi, reksadana, saham, dan logam mulia, memungkinkan pengguna untuk berinvestasi dengan berbagai aset. Kemudian ada asuransi juga, pengguna dapat membandingkan dan membeli polis asuransi baik asuransi kesehatan, jiwa, ataupun properti. Kemudian Dana juga terintegrasi dengan fitur pinjaman. Aplikasinya menghubungkan pengguna dengan penyedia pinjaman, memudahkan akses kredit, modal, atau pinjaman yang bersifat konsumtif. Kemudian Dana juga memperkuat keamanan dan transparansi transaksi dengan autentikasi biometrik menggunakan sidik jari, wajah, atau iris untuk mengamankan akses ke aplikasi. Ini juga salah satu keamanan yang sangat menjanjikan pada era sekarang yang sekarang juga sangat banyak modus-modus scamming. Kemudian ada enkripsi data pengguna, dan transaksi dienkripsi untuk mencegah akses yang tidak sah. Kemudian pemberitahuan transaksi, pengguna menerima notifikasi secara real time, secara berkala, secara terus-menerus untuk setiap transaksi yang dilakukan. Kemudian kekurangan aplikasi Dana itu ada tiga aspek, yaitu aspek teknologis, aspek ekonomi, dan aspek dimensi sosial. Aspek teknologis itu adalah keterbatasan infrastruktur digital dan konektivitas internet. Meskipun aplikasi Dana dirancang untuk memudahkan transaksi keuangan, masih ada tantangan terkait infrastruktur digital di berbagai daerah,
terutama di wilayah yang terpencil. Keterbatasan akses internet yang stabil dan dapat menghambat pengguna dalam memanfaatkan semua fitur yang ditawarkan oleh aplikasi ini. Kemudian keamanan sistem yang rentan terhadap serangan cyber maksud saya. Keamanan cyber menjadi perhatian utama dalam penggunaan aplikasi keuangan. Meskipun Dana telah menerapkan berbagai langkah keamanan, risiko serangan cyber tetap ada. Pengguna perlu waspada terhadap potensi penipuan dan pencurian data yang dapat mengurangi kepercayaan yang terhadap aplikasi. Kemudian, dimensi sosial atau dimensi sosial adalah hambatan psikologis terutama bagi kelompok lansia. Banyak orang, terutama kelompok lansia, mungkin merasa cemas atau tidak nyaman menggunakan teknologi baru. Ketidakpahaman terhadap aplikasi digital dapat menghalangi mereka untuk memanfaatkan fitur-fitur yang andal sehingga mengurangi efektivitas aplikasi dalam meningkatkan literasi keuangan. Masalah inklusi digital dan desain yang belum sepenuhnya ramah pada kaum disabilitas, tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Beberapa kelompok masyarakat juga seperti mereka yang tinggal di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan ekonomi, mungkin tidak memiliki smartphone atau akses internet yang memadai. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam literasi keuangan digital. Kemudian hambatan psikologis. Hambatan psikologis itu ya kesulitan adaptasi bagi kelompok-kelompok yang lansia seperti yang saya bilang tadi, kemudian kelompok-kelompok yang gaptek atau gagap teknologi yang belum melek teknologi masih sangat banyak di kalangan kita. Kemudian masalah inklusi digital juga tidak mempertimbangkan secara maksimal keberagaman pengguna, keterbatasan dukungan bahasa daerah, dan desain yang belum sepenuhnya ramah disabilitas. Kemudian kekurangan lainnya adalah adanya batasan transaksi. Contohnya seperti misalkan kita mentransfer ke antar bank, ada keterbatasan transaksi seperti yang pernah saya alami juga, maksimal adalah 5 bulan per transaksi untuk lain bank, untuk antar bank, itu setelah lima, lima transaksi gratis terlewati maka atau terpenuhi, maka akan dikenakan biaya yang lumayan cukup mahal bagi saya. Kemudian model bisnisnya juga tergantungkan pada ekosistem digital tertentu. Strategi monetisasinya juga masih terbatas dan persaingan ketat dengan platform yang sejenis. Kemudian saran dan rekomendasi adalah strategi pada pengembangan teknologi. Nah, fokus pada infrastruktur yang adaptif dan inklusif maksud saya. Dana perlu terus berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur teknologi yang dapat menjangkau lebih banyak pengguna, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil. Ini mencakup peningkatan konektivitas internet dan pengembangan aplikasi yang dapat berfungsi dengan baik pada perangkat dengan spesifikasi yang rendah. Kemudian pendekatan edukasi digital, perlunya merancang ekosistem digital atau edukasi digital yang komprehensif. Dana harus mengembangkan program edukasi yang lebih terstruktur dan komprehensif, termasuk kursus online, tutorial video, dan materi pembelajaran yang mudah dipahami. Kemudian ada strategi inklusi dan aksesibilitas. Dana juga perlu mengembangkan desain universal dan mempertimbangkan keberagaman pengguna. Sangat penting bagi Dana untuk memastikan bahwa aplikasi ini ramah pengguna bagi semua kalangan, termasuk orang-orang dengan disabilitas atau kaum disabilitas. Desain yang inklusif akan memastikan bahwa semua orang
tanpa memandang kemampuan fisik atau tingkat literasinya, dapat mengakses dan memanfaatkan fitur-fitur aplikasi ini. Kemudian ada pendekatan keamanan cyber. Dana juga perlu membangun sistem keamanan berlapis dan kolaborasi dengan lembaga keamanan cyber lainnya. Dana juga harus terus meningkatkan sistem keamanan untuk melindungi data pengguna dari ancaman cyber. Ini termasuk penggunaan enkripsi yang kuat, autentikasi dua faktor, dan pelatihan bagi pengguna tentang cara menjaga keamanan informasi pribadi mereka. Kemudian, rekomendasi lainnya itu adalah inovasi model bisnis, merancang model bisnis yang berkelanjutan dan inklusif. Dana juga perlu mengeksplorasi model bisnis yang tidak hanya mengutamakan profitabilitas, tetapi juga keberlanjutan dan inklusi. Dan ini bisa mencakup penawaran produk keuangan yang lebih terjangkau dan aksesibilitas yang lebih baik bagi pengguna dengan pendapatan yang rendah atau menengah ke bawah. Dengan menerapkan rekomendasi ini, aplikasi Dana dapat lebih efektif dan meningkatkan literasi keuangan digital dan memberdayakan masyarakat. Strategi yang berfokus kepada teknologi, edukasi, inklusi, keamanan, dan inovasi akan membantu Dana untuk terus berkembang dan memahami atau memenuhi kebutuhan pengguna di era digital yang terus berubah. Kemudian saran dan atau rekomendasi yang lainnya adalah atau yang terakhir, analitik dan riset yang berkelanjutan. Jadi setiap bisnis harus ada riset yang berkelanjutan untuk memperbaiki setiap kekurangan atau kelemahan dari bisnis atau aplikasi tersebut. Bisa dengan membangun pusat riset dan analitik yang mengkaji perilaku digital masyarakat, R&D kalau bahasa di SDM-nya, Research and Development. Kemudian pendekatan berbasis data yang menghasilkan strategi yang lebih tepat dan dengan sasaran yang Dana tuju seperti itu. Kemudian kesimpulan, pada kali ini kesimpulannya adalah Dana Project adalah proyek penggunaan aplikasi mobile untuk meningkatkan literasi keuangan digital. Aplikasi Dana tidak hanya berfungsi sebagai platform untuk melakukan transaksi keuangan, tetapi juga sebagai alat bantu yang mendukung pendidikan keuangan dengan berbagai fitur edukatif dan interaktif. Dana dapat membantu pengguna dalam memahami dan mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Pentingnya literasi keuangan digital adalah, pertama, masyarakat lebih literat secara finansial. Dengan meningkatnya literasi keuangan digital, masyarakat akan lebih mampu membuat keputusan finansial yang lebih cerdas. Peran Dana juga dalam pemberdayaan masyarakat adalah memberdayakan generasi muda. Aplikasi Dana berperan penting dalam memberdayakan generasi muda untuk menjadi lebih mandiri dalam mengelola keuangan mereka. Kemudian mendorong ke inklusi keuangan. Dana juga berkontribusi pada inklusi keuangan dengan menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan tradisional. Ini membantu menciptakan ekosistem keuangan yang lebih adil dan merata. Tantangan dan peluang ke depan pada aplikasi Dana adalah Dana memiliki banyak kelebihan, namun tantangan seperti keamanan cyber, inklusi digital, dan keterbatasan infrastruktur masih perlu diatasi. Dengan strategi yang tepat, Dana dapat mengatasi tantangan ini dan terus berkembang. Terima kasih saya ucapkan atas perhatian itu. Ini dapat diterima presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.